Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari perencanaan pengadaan. Seperti kita ketahui bersama, pengadaan barang atau jasa pemerintah terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perencanaan, tahap yang kedua adalah persiapan, dan tahap yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, khusus perencanaan itu sendiri ada 5, yaitu identifikasi kebutuhan, kemudian yang kedua adalah penetapan barang atau jasa, yang ketiga adalah cara pengadaan, yang keempat adalah jadwal, dan yang kelima adalah anggaran. Nah, video kali ini akan membahas tentang tahapan yang pertama dari perencanaan pengadaan, yaitu identifikasi kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan? Identifikasi kebutuhan adalah identifikasi dari kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam rencana kerja kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Kapan identifikasi kebutuhan ini dilakukan? Identifikasi kebutuhan dilakukan pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi jangan melakukan identifikasi kebutuhan bersamaan dengan tahun anggaran. Kita membutuhkan pada tahun anggaran 2021, ya berarti harus disusun pada tahun anggaran 2020. Bukan disusun pada tahun anggaran 2021. Itu namanya tiba masa tiba akal. Nah, apakah boleh kita mengidentifikasi kebutuhan bahkan sebelum pagunya disetujui? Boleh saja. Apabila pengadaan barang tersebut merupakan pengadaan yang sifatnya strategis dan sudah teridentifikasi dalam rencana strategis atau Renstra, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kebutuhan? Yang harus diperhatikan dalam penyusunan identifikasi kebutuhan, yang paling pertama adalah prinsip efisien dan efektif. Artinya, bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan kita berdasarkan kebutuhan itu sendiri, bukan berdasarkan uang yang tersedia, bukan berdasarkan berapa banyak uang yang harus dihabiskan. Ini bukan ilmu cocok logi, mencocok-cocokkan antara kebutuhan dengan anggaran. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah aspek pengadaan berkelanjutan. Jangan sampai kebutuhan kita justru malah merusak lingkungan. Jangan sampai kebutuhan yang kita identifikasi justru malah menyebabkan kerusakan terhadap dunia ini, terhadap bumi ini. Dan jangan lupa, yang terpenting adalah prioritas kebutuhan, bukan prioritas keinginan. Dari mana kita lihat unsur skala prioritas ini? Dari rencana strategis kita, rencana pembangunan jangka menengah kita. Kalau itu di daerah, sesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah. Jadi apapun yang diadakan itu harus bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang ada pada masing-masing institusi. Kalau di APBN berarti visi dan misi pemerintah kita. Nah, jangan lupa lagi, dalam kita mengidentifikasi kebutuhan, lihatlah katalog elektronik, ada tidak di sana. Kalau tidak ada, baru kita cari yang lain. Dan jangan lupa dikonsolidasikan, digabungkan. Jangan sampai, ini saya bikin aja terpisah setiap desa, setiap kelurahan. Supaya apa? Biar dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Tidak bisa. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai kita membeli barang atau jasa padahal di gudang masih ada. Kita harus melihat barang atau jasa yang telah tersedia, yang dimiliki atau yang dikuasai. Nah, khusus untuk jumlah kebutuhan dilihat dari mana? Dari besaran organisasi atau jumlah pegawai. Kalau kita mau beli komputer, sesuaikan dengan jumlah pegawai. Jangan sampai komputernya sudah ada, nambah komputer lagi karena anggarannya ada. Beban tugas serta tanggung jawab. Oke, kita punya pegawai 10. Apakah 10-10-nya butuh komputer? Jangan sampai yang dua itu hanyalah cleaning service yang tidak membutuhkan komputer.
Dan atau, nah ini kembali lagi, barang atau jasa yang telah tersedia dimiliki atau dikuasai, di mana dilihatnya? Dari database barang milik negara atau barang milik daerah. Dan jangan lupa, lihat riwayat rencana kebutuhan dari masing-masing unit atau satuan kerja. Kalau kita mau membeli kertas, berapa perkiraan jumlah kertas? Perkirakan jumlah kertas yang dipakai sekarang. Ditambah dengan kira-kira tahun depan kita akan banyak menggunakan kertas lagi ya. Jangan-jangan di tahun depan kebanyakan sudah paperless. Surat menyurat yang tadinya harus menggunakan nota, ini sudah cukup menggunakan email. Kalau begitu kebutuhan kertasnya dikurangi. Hal-hal seperti ini yang mohon dipikirkan sejak awal. Nah, sekarang kita akan coba kupas satu persatu nih. Ingat, jenis pengadaan ada 4, yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Mengidentifikasi kebutuhan barang. Khusus untuk pengadaan barang kita lihat, barang yang kita butuhkan itu apakah ada di Indonesia enggak? Jangan-jangan ada di luar negeri. Kalau di luar negeri berarti harus ada cara khusus untuk memperoleh barang tersebut. Lihat tingkat komponen dalam negerinya, pelaku usahanya banyak di pasar atau tidak. Kemudian barang tersebut apakah barang sudah jadi atau barang yang harus dibuat atau bahkan produk kerajinan tangan. Ini sangat mempengaruhi dari identifikasi kebutuhan tadi. Kemudian, barang yang sekarang ini masih layak atau tidak? Fungsi kegunaannya bagaimana? Riwayat kebutuhannya, siapa yang memerlukan, bagaimana cara pengangkutannya, bagaimana penyimpanannya, pengoperasiannya, pemeliharaannya, dan pelatihannya. Ini baru pengadaan barang loh. Bagaimana kalau pekerjaan konstruksi? Kita lihat, apakah pekerjaan konstruksi tersebut dapat dilakukan oleh usaha kecil? Jangan lupa waktunya. Jangan sampai pekerjaan konstruksi atau bangunan yang kita butuhkan itu membutuhkan waktu pekerjaan lebih daripada 12 bulan. Kalau lebih daripada 12 bulan berarti ini menjadi kontrak tahun jamak. Tidak bisa tahun tunggal lagi. Atau jangan-jangan cuma 10 bulan. Iya 10 bulan perencanaannya. Kapan direncanakan? Kalau 10 bulan dan dibangun bulan Februari, kapan tendernya? Kapan konsultan perencananya mulai bekerja? Kemudian materialnya, apakah ada material dari luar negeri? Gampang bangunnya iya, kalau materialnya harus diimpor, waktunya akan lebih lama. Berapa persentase komponen dalam negeri? Jangan lupa yang namanya konstruksi itu biasanya ada studi kelayakan, feasibility study. Kemudian jangan lupa khusus untuk konstruksi berdasarkan aturan konstruksi, maka persiapan desain dilakukan paling lambat 1 tahun anggaran sebelum pelaksanaan. Jadi kalau ada bangunan yang akan dibangun tahun 2021, maka perencanaannya, desainnya harus sudah ada tahun 2020. Lah, kalau kita belum ada sama sekali, berarti tahun 2021 itu baru perencanaannya. Fisiknya baru dibangun di tahun 2022. Hal-hal seperti ini yang minta tolong diperhatikan sejak awal. Jangan mentang-mentang ada duitnya mau bangun gedung. Konstruksi itu khusus. Ada yang namanya undang-undang jasa konstruksi. Dan kita lihat lagi, kebutuhannya mau berapa lantai. Kalau kita butuhnya 10 lantai, jangan dipikirkan, uangnya cuma cukup 1 lantai pak, nanti 11 lantai dipikirkan lagi. Tidak bisa. Kalau memang uang kita cuma 1 lantai, ya bangun 1 lantai. Saya kita butuhnya 12 lantai. Jangan sampai nafsu kuda tenaga nyamuk. Ini harus dipikirkan. Banyak seperti itu. Kita berharap untuk anggaran tahun depan. Lah kalau tahun depannya tidak ada. Tiba-tiba ada wabah. Akibatnya apa? 1 lantai yang sudah dibangun jadi mangkrak. Tidak bisa digunakan. Jadi kalau memang kita mengatakan saya butuh 12 lantai, maka lakukan perencanaan kebutuhan dengan alasan 12 lantai. Lakukan dengan kontrak multi years, kontrak lebih daripada 1 tahun. Pak, untuk bangun konstruksi harus ada lahan, oke, lebih-lebih lagi. Kalau pekerjaan tersebut membutuhkan lahan, maka pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kalau butuh ganti rugi untuk pembebasan lahan, maka penyelesaian administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk pemindahan hak atas tanah, harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia barang atau jasa, atau yang tersebut dengan SPPBJ, diterbitkan.
Sebelum itu, jangan sampai sudah dibangun ada yang datang bawa 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 celurit, bawa golok. Eh, bangunan saya, tanah saya belum dibayar. Pulang sana atau tak bacok sampean. Ini kan bahaya. Ini termasuk identifikasi kebutuhan. Apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi termasuk untuk akses menuju ke lokasi pekerjaan memerlukan izin pemanfaatan tanah, maka pengurusan izin tersebut harus dapat diselesaikan sebelum SPWBJ diterbitkan. Pikirkan itu juga. Oh, saya mau bangun gedung, Pak. Di mana? Di puncak gunung. Jalannya sudah ada belum? Jangan-jangan mau bangun gedung di puncak gunung, jalannya belum ada. Pikirkan bagaimana membangun jalannya. Jalan itu melewati tanah orang atau tidak. Izin pemanfaatan lahannya bagaimana. Apalagi kalau harus membelah hutan. Berarti harus ada izin lagi tentang hutan lindung dari Kementerian KLH. Banyak yang harus dipikirkan. Inilah yang disebut dengan identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi. Bagaimana kalau konsultan? Kalau konsultan harus lebih detail lagi jenis jasa konsultan yang dibutuhkan. Contoh misalnya, kalau konstruksi saja itu ada 3 loh. Ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada manajemen konstruksi. Belum lagi kalau kita full menggunakan undang-undang jasa konstruksi, nomor 2 yang dijelaskan bahwa ada namanya konsultan perancang. Ini harus dipikirkan lagi. Fungsi dan manfaat dari jasa konsultansi, targetnya kapan, siapa yang akan menggunakan, waktunya, dan sebagainya. Nah, satu lagi, dalam hal desain konstruksi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jenis kontraknya tahun tunggal, maka desain konstruksi tersebut harus bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaian pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu yang lama. Atau desain konstruksi tersebut bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup. Jadi prinsipnya sederhana aja lah. Yang namanya desain konstruksi itu N-1. Mau membangun gedung tahun 2021, desainnya dulu 2020. Jangan bersamaan desain dengan fisiknya. Dalam hal konsultansi adalah pengawasan konstruksi, pastikan kapan dimulai, kapan diselesaikan. Ingat, yang namanya pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk bangunan gedung negara, maka konsultan pengawas itu bekerja sampai dengan serah terima akhir, sampai dengan masa pemeliharaan selesai. Artinya, kalau ada gedung yang mau dibangun tahun 2021, maka perencanaannya di tahun 2020 yang bekerja sampai tahun 2021. Konsultan pengawasnya bekerja tahun 2021 dan baru akan berakhir di tahun 2022. Kalau serah terima akhir atau pemeliharaan gedung tersebut berakhir tahun 2022. Bayangkan, jadi untuk satu pekerjaan saja kita harus berpikir 3 tahun. Nah, ini berarti untuk identifikasi kebutuhan gedung ini sudah harus dipikirkan sejak tahun 2020, bahkan tahun 1999. Contoh loh. Jadi tidak ada sebenarnya pekerjaan fisik itu dikerjakan tahun 2020, perencanaannya 2020, pengawasannya juga 2020. Tidak. Itu dipikirkan selama 3 tahun. Nah, bagaimana dengan kebutuhan jasa lainnya? Jasa lainnya kita harus memikirkan berapa jumlah kebutuhan tenaga kerja atau tenaga terampilnya. Kemudian targetnya apa, kapan waktunya, dan jangan lupa ada beberapa jasa lainnya yang harus mulai bekerja di awal tahun anggaran karena bersifat rutin. Contohnya apa? Makan minum pasien di rumah sakit. Makan minum pasien di rumah sakit dimulai per tanggal 1. Kalau dimulai tanggal 1 berarti perencanaan kebutuhannya harus selesai di tahun anggaran sebelumnya. Jangan sampai makan minum pasien di rumah sakit harus mulai tanggal 1 Januari, baru identifikasi kebutuhan tanggal 2 Januari. Apalagi tendernya dimulai pada bulan 2, pemenangnya bulan 3, bulan 1 dan bulan 2-nya bagaimana? Puasa, nggak makan, mati tuh semua pasien. Inilah yang disebut dengan identifikasi kebutuhan termasuk apakah kebutuhan tersebut bersifat pekerjaan terintegrasi.
Bayangkan, modul ini sangat berkaitan dengan modul-modul yang lalu. Dan ini merupakan modul sangat vital, sangat penting dalam pengadaan barang atau jasa. Karena akan mempengaruhi apakah barang atau jasa tersebut dapat memenuhi value for money atau tidak. Demikian materi ini disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.